fakta nyata bahwa memang Quran ini mau niru-niru Bible. Nggak ada di dalam Quran itu Jibril, nggak ada. Jibril datang meniru Maryam. Yang ada itu ruhana. Berapa orang di situ? Berapa orang? Ya. Saya tanya dulu, berapa orang di situ? Ganti-ganti ngomong lah. Seperti Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Fakta nyata bahwa memang Quran ini mau niru-niru Bible. Nggak ada di dalam Quran itu Jibril, nggak ada. Jibril datang meniru Maryam. Yang ada itu ruhana. Berapa orang di situ? Berapa orang? ya. Saya tanya dulu, berapa orang di situ? Ganti-ganti ngomong lah. Seperti kita peka begitu kan? Oke lah, baiklah, silakanlah. Kasihan saya udah pucat. Masuk udah pucat. Silakan. Oke, sudah. Oke, tadi kan kamu kan langsung ganti tema. Begitu saya naikkan, kamu bilang kita bedakan kenapa Al-Quran menjiplak isi Bible. Kan begitu. Dengan keliru. Dengan kamu membawa narasi tentang proses kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kan seperti itu. Tentang Yesus Kristus lalu dijiplak jadi kelahiran Isa Al-Masih. Katanya Islam menjiplak menjadi Isa Al-Masih. Kan begitu kan? Nah, sekarang saya membuktikan sama kamu bahwa kalau menurut saya pribadi tidak menjiplak. Di mana buktinya? Kamu kasih narasi seperti itu, saya bilang beda. Bedanya kenapa? Dari kelahiran saja Isa dikatakan anak suci. Sementara di Bible dikatakan Maria ini hamil di luar nikah. Begitu. Kalau kamu tadi bernarasi, terus di Bible kamu itu Maryam siapa? Kan sudah jelas Al-Quran mengatakan Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi mengutus. Tuhan mengutus utusannya yaitu Jibril. Di mana ayatnya untuk Jibril? Memberikan anugerah. Sebentar, di mana ayatnya Jibril? Bentar. Janganlah. Jangan. Oke, saya di mana? Ganti-ganti kita bicara. Ya, nggak apa-apa, santai kok saya di sini. Saya nggak seperti kalian kok, tukang bisu-bisukan. Ayo. Dan Jibril berkata, sebentar, cek bahasa Arabnya, Sabar, pelan-pelan dulu lah, Dis. Kamu dicek dulu bahasa Arabnya, yuk. Bahasa Arabnya, yuk. Iya, sabar ya teman-temannya. Katanya, di sini kan 13 tahun belajar Al-Quran. Oke, saya kasih bicara, kamu baca ini. Silakan baca. Qala innama ana rasulu rabbiki. Ayo baca, coba kecilin. Dis, enggak usah lah Dis ya. Oke, nah di sini kita ke poin. Ulangi Arabnya. Tutupin Indonesianya. Arabnya. Saya turuti. Ayo. Saya turuti. Innama ana rasulu. Enggak usah lah Dis. 13 tahun begitu bacanya. Oke, di mana di situ Jibril? Oke, fokus Dis. Di mana di situ Jibril? Iya, fokus Dis ya, fokus ya. Iya, fokus ya. Dia Jibril berkata, nggak ada di situ dia. Di situ kola. Katanya 13 tahun baca Al-Quran. Cek Arabnya. Katanya kamu 13 tahun baca. Katanya Kola itu berkata, betul.
Sabar, saya katanya kamu 13 tahun, kamu baca Al-Quran, masa saya buka ini kamu tanya, di mana Jibril? Al-Quran Oke, di mana di situ Jibril? La ilaha illallah. Di mana di situ Jibril? Kamu ini, kamu sudah ketampol, makanya kamu tahan saya di sini. Kok malah gimana? Di situ di bahasa Arabnya. Oke, gimana? Kita lanjut coba. nih. Mau lari? Sabar, kita lanjut nih. Kita lanjut nih. Enggak, sebentar dulu. Di bahasa Arabnya mana di situ Jibril? Loading, bro. Di bahasa Arabnya di situ ada nggak kata Jibril? Saya pikir lawan kamu ini berat. Asal ini bentar lagi lari. Bentar lagi mencet tombol lari nih. Bentar lagi mencet tombol lari nih. Oke, saya tidak lari. Jadi kita bisa nggak? Kita lanjut nggak? Bisa. Gini Jibril. Jibril lagi. Gini. Siap. Loading. Di bahasa Arabnya ada nggak Jibril? Loh, katanya kamu 13 tahun. Masa kamu tanya coba sama tunjuk, saya yang baru? Coba tunjuk di bahasa Arabnya kata Jibril mana? Kamu ini? Enggak, di bahasa Arabnya, di bahasa Arabnya. Saya tanya, mau lanjut enggak? Mau lanjut. Mau lanjut. Mau lanjut. Lanjut enggak? Oke, lanjut. Oke, sebelum lanjut, saya minta tunjukin di bahasa Arabnya Jibril. La ilaha illallah. Isti. Bentar lagi pencet tombol lari. Teman-teman kalian menyaksikan bagaimana si Loading akan lari. Saya Loading ini setiap naik komal kalau bukan di-kick enggak ada. Baru saya pasti tangan saya enggak akan meng-kick kamu. Seperti di channel kalian. Ayo silakan. Iya. Oke. Jadi kita mau lanjut nih. Biar saya bernarasi, habis itu kan kamu mau bantah dengan premium kamu. Jangan tanya lagi. Kita lanjut Loading, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, saya minta di mana di situ bahasa Arabnya ada kata Jibril? Di mana? Katanya kamu 13 tahun baca Al-Quran, kok kamu tanya begitu? Oke, baik. Saya tidak punya ilmu. Dengar. Belajar Al-Quran. Dengar. Saya buta. Jangan kamu pakai ilmu tipologi di sini lah. Ini saya boleh bicara? Saya boleh bicara di channel kamu loh. Saya boleh bicara? Masa kamu ketakutan begini sama saya? Enggak, saya boleh bicara enggak? Silakan. Nah, baik. Tolong gini, ajari saya yang buta ini, tunjukkan kepada saya di situ kata Jibril dalam bahasa Arabnya. Ayo. Sudah, katanya 13 tahun baca Al-Quran. Habis itu mau tanya Ruhana, mau tanya di mana Jibril? Jibril. Oke, kita lanjut ya. Biar kita lanjut ya. Ini kita saling melihat, membuktikan loh. Siapa punya Bibel yang menjiplak ini? Jangan kamu begitulah. Putar-putar mulai. Oke, saya lanjutkan ya. Begitu dong. Kalau saya berbicara diam dulu. Habis ganti kamu berbicara. Kamu mau katakan itu ada atau tidak, itu kan terserah kamu. Oke, kita baca. Karena bani terjemahan ya sudah ya. Oke. Dia Jibril. Oke, berkata, sesungguhnya aku, dengar, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Allah mengutus Jibril memberikan anugerah kepada Maryam seorang anak lelaki dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masukkan janin tanpa ayah ke dalam perut, menciptakan langit dan bumi saja bisa. Ya? Nah itu kita sepakat ya. Nah sekarang di dalam Bibel kamu di dalam Bibel kamu kenapa seperti ini? Kok ngaur begini? Kenapa ngaur begini nih? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti Maria ini, dia hamil dengan Roh Kudus sebelum suami istri. Ketika orang hamil di luar suami istri, anaknya dikatakan anak apa? Budis. Baru kamu mengatakan bahwa Al-Quran menjiplak. Ketika di Bibel kalian mengatakan bahwa Yesus terkutuk, ya, Yesus dibunuh, Al-Quran datang, dia tidak salib dan disalibkan. Sebentar, ini kamu sudah saya tegur karena kamu lari kemana-mana. Kamu lari kemana-mana. Katanya ini perbedaan kita. Sebentar, Loading. Tadi tema kita apa? Ya, baik, sudah ngomongnya sudah.
Iya, Dis. Ya, silakan. Baik. Silakan, Edis. Tafadhol, akhi. Tafadhol. Jadi pertama-tama tadi teman-teman ya, mereka sering berkata, inilah bani terjemahan katanya. Lalu ditunjukkan sama dia, dalam kurung Jibril. Cobalah punya malulah sedikit kalian orang Islam. Harusnya kalian punya malu sedikit. Tiap hari kalian berkata, oh kalian bani terjemahan. Cek di bahasa Arabnya. Kebetulan bahasa, terima kasih Bang, terima kasih. Di bahasa Arabnya itu saya hafal, saya tutup ya, saya tutup. Di dalam bahasa Arabnya itu dia bilang begini, innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakian. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan dibisukan, jangan dibisukan. Kau bisukan dirimu sendiri. Betul atau tidak? Kan kita ganti-ganti bicara ini. Enggak, saya konfirmasi. Saya konfirmasi. Betul atau tidak? Silakan. Bukan, saya tanya dulu, betul atau salah? Biar saya tidak ganggu waktu kamu. Kan Jangan begitu lah Lodi. Ini metode Anda lihat di mukanya. Lihat mukanya saudara-saudara. Saya sudah datang di kamar kamu loh. Lodi, sebentar. Saya tutup silakan. lagi mata saya. Saya tutup pakai ini. Pakai ini, saya tutupnya gini. Saya tutup pakai ini. Tup, nih. Lihat nih. Innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakian. Betul atau salah? Betul atau salah ayatnya? Kok bisu-bisukan sendiri dia? Dibisukan sendiri. Lah kan saya mute biar tidak terganggu, Edi. Enggak terganggu kok. Betul atau salah? Iya, silakan lanjut. Nanti setelah itu saya masa ditanya itu kok kan? ngelesnya minta ampun. Silakan. Baik. Kamu mau baca Ternyata 30 juz silakan. Teman-teman Nanti begini. itu saya sanggah. Gini teman-teman. Poin yang saya sampaikan tuh begini. Di situ tidak ada pengucapan Jibril, nggak ada. Yang ada itu ruhana menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Lalu ngomong, sesungguhnya innama ana, sesungguhnya saya ini rasulu, seorang rasul, seorang utusan min dari Tuhanmu, Rabbiki, Tuhanmu, untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, bayangkan nih, ada seorang perempuan yang masih perawan, nggak punya suami, lalu ada laki-laki ngomong begitu. Kamu mau saya kasih anak laki-laki yang suci. Harusnya si perempuan itu logikanya gimana? Harusnya perempuan tuh ngomongnya begini. Anaknya siapa? Nemu dari mana? Karena mau dikasih anak udah ada jenis kelaminnya. Beda kalau di dalam Injil. Inilah saya bilang Quran menjiplaknya di sini nih. Jiplak tapi milih kata-kata itu nggak beres. Nih, apa kata-kata dalam Bible? Nih, sesungguhnya engkau akan mengandung. Mengandung. Apa bedanya? Kalau kamu akan mengandung dengan saya mau kasih kamu anak laki-laki. Apa bedanya? Kalau kamu akan mengandung, maka itu datang dari rahimmu sendiri. Tapi kalau saya mau kasih kamu anak laki-laki, anak itu datangnya dari luar rahimnya. Dari luar rahimnya. Nah, menjadi pertanyaan besar. Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran tuh tahu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin setelah dibilang kepadanya bahwa akan dikasih anak laki-laki, udah ada jenis kelaminnya, dia ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Sekarang saya tanya, dari mana Maryam di dalam Al-Quran punya nalar bahwasanya anak laki-laki itu tanpa disentuh laki-laki, tanpa berhubungan badan? Dari mana dia bisa tahu itu? Nah, makanya saya bilang, ini Maryam di dalam Quran ini pernah nguping Maria di dalam Injil, terus dia mau niru-niru. Ibarat kata film, yang nonton film ini film nggak berkualitas ini, masa nggak pernah ada, tidak pernah ada perempuan punya pikiran bahwa bisa hamil tanpa berhubungan seksual. Nggak pernah ada. Tapi kenapa Maryam bisa berpikir bahwa anak laki-laki itu tanpa hubungan seksual? Makanya saya bilang, nyolong Bible.
Silakan, kau Oke, tanggapi di sudah? situ. Fokus di situ. Iya, terima kasih. Siap, kita masih fokus di situ ya. Oke, saya masih tetap tampilkan datanya biar saya terangkan kamu pelan-pelan ya. Iya. Oke. Ya, Dis, di sini kan dikatakan begini, Dis, ya. Ini mesti pakai secara halus atau mesti pakai apa? Terapi Roh Kudus ini. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu. Di sini kan kamu bisa paham kan? Aku hanya utusan Tuhan untuk ya memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci. Nggak ada kata anugerah Ini di yang situ. dengar dulu. Cek Kenapa bahasa Arabnya. dipotong ini kejang-kejang? Aduh, mama sayang Edis begini ternyata. Mama ampun ampun beta mama Dengar dulu, habis kamu sanggah silakan. Ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Jadi Jibril ini diutusan Tuhan. Tuhan jangankan memasukkan, jangankan membuat seorang wanita lahir tanpa ayah. Menciptakan langit dan bumi saja itu bisa, Dis. Karena dia ini diutus oleh Sang Maha Kuasa, Dis. Bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Bukan, Dis. Bukan. Dia ini yang diutus oleh Sang Maha Kuasa. Ya. Utus untuk apa? Memberikan seorang anak suci, ya. Seorang anak laki-laki suci. Nemu dari mana anaknya? Sudah katakan, dengar dulu. Kenapa potong-potong dari tadi saya diam? Anaknya dari mana asalnya? Dengar dulu. Ini Edis kenapa nih teman-teman? Kok Edis ini? Jawab saja. Dulu. Di situ Maria makan mengandung nggak? Habis baru kamu sanggah, kamu mau sanggah, mau belokkan ke kiri, ke kanan, terserah lah. Ya, itu tadi yang saya tanya. Di mana di situ kata-kata bahwa Maria makan mengandung? Aduh, kenapa kamu potong saya? Potong saya atau bukan? Ya sudah, saya bisa ngomong atau tidak nih? Silakan. Oke. Di mana di situ Maria makan mengandung? Tidak potong lagi. Tidak potong lagi nih. Oke, begitu dong. Debater senior kok kelakuan seperti anak-anak. Ya. Nih Dis, ya. Ini saya terapi kamu pelan-pelan ya. Habis saya bicara baru kamu. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Jibril mengaku bahwa aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Ini Sang Maha Pencipta mengutus Jibril memberikan seorang anak suci. Apakah mustahil? Kan bagi dia tidak. Jangankan membuat seorang wanita hamil tanpa lelaki. Ciptakan langit dan bumi pun bisa. Itu pun tanpa tiang. Beda sama kitab RT tetangga kan? Tiang Fokus saja. Fokus. Ya bentar, saya lanjut. Habis itu baru kamu ya. Nah ini seorang anak suci, anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Tuhan memberikan. Nah, begitu datang ini, tereng, berbahaya, tergoncang Edis. Coba simak baik-baik, Dis. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Tuhannya Edis adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan ini mah Yusuf, kamu ulang-ulang lagi nih loh, Dik. Saya pikir kamu ada isi. Ya ini kamu ulang-ulang lagi. Yang tadi ngapain? Kamu ulang-ulang terus. Ternyata, yang saya tanya di mana di situ bahwa Maria makan mengandung di mana? Jangan dulu potong lah. Bagaimana kamu ini mau potong-potong saya? Yang saya tanyakan kepada kamu apa? Sabar dulu, habis itu kamu sanggah. Gimana kamu berdiskusi ini? Udah balikan aja kamera. Enggak usah ke situ. Saya tahu kamu ngeles terus. Coba balikan kamera. Apakah kamu sudah malu jadi orang Islam? Ayo balikan kamera. Balikan kamera. Bagaimana cara kamu berdiskusi ini? Ayo balikan kamera. Bagaimana cara kamu sudah takut? Kalau udah takut angkat tangan. Berdiskusi ini. Kalau udah takut angkat tangan. Bagaimana cara kamu berdiskusi ini? Begini, loading. Yang saya tanya sama kamu apa? Pertanyaan saya sama kamu apa? Diskusi kita kan kita siapa yang menjiplak. Dengar. Yang saya tanya sama kamu, adakah pernah dikatakan kepada Maryam bahwa Maryam akan ini mengandung? kualitas Edis? Hanya begini kualitas Edis? Oh, enggak bisa sama saya. Adakah dikatakan kepada Maryam bahwa Maryam akan mengandung?
Itu Allah Subhanahu wa taala katakan. Oke, di mana? Mana ayatnya bahwa dia akan mengandung? Mana? Mana ayatnya dia akan mengandung? Akan memberikan anak laki-laki. Anak laki-laki suci. Oke, dia mau diberikan anak laki-laki suci. Iyalah, kata Al-Quran kalau diberikan anak laki-laki suci itu kan tidak mungkin. Enak saja kamu ini. Sebentar. Dia kan belum ada suaminya. Silakan. Dia belum ada suaminya kan? Nah, lalu dia mau dikasih anak laki-laki yang suci. Dikasih anak laki-laki yang suci itu apakah mengandung? Saya tanya, apakah itu mengandung? Iya, Allah yang suruh kok begitu. Sudah? Di mana di situ mengandung, di mana? Dengar, kamu datengin perempuan, oke? Ada di situ perempuan, taruhlah umur 18 tahun, belum punya suami, belum punya suami, belum menikah, tidak pernah bersetubuh, masih perawan. Datang. Dek, apa bang? Saya mau kasih kamu anak laki-laki. Perhatikan, Dek, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Si perempuan tuh pasti begini, bang, maksudnya gimana bang? Abang kesambet petir atau gimana? Apa? Itu pasti perempuan bingung. Kok saya mau dikasih anak laki-laki? Maksudnya abang mau nikahin saya? Maksudnya abang nemu anak? Jangan bang, jangan dikasih saya anaknya siapa bang? Itu kalau kita bicara logis. Percakapan yang logis seperti itu. Perhatikan kalau kata-katanya begini, perhatikan. Ada perempuan, gadis, 18 tahun, belum punya suami, masih perawan, tidak pernah bersetubuh. Datang. Dek, apa bang? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu jelasnya kata-kata itu, jelas. Pilihan katanya itu jelas. Pasti si perempuan itu bilang begini, bang, abang peramal bang. Dari mana abang tahu kalau saya akan mengandung dan punya anak laki-laki? Karena kata-katanya jelas. Karena dikatakan kamu akan mengandung dan punya anak laki-laki. Itu bedanya. Karena IQ kalian kan IQ gorila. Kalian nggak sanggup memahami hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang. Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran ini bisa tahu. Lihat, ada perempuan ya, umur 18 tahun seperti tadi. Dek, saya akan memberi kamu anak laki-laki. Dijawab sama dia, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Dari mana dia tahu anak laki-laki itu yang mau dikasih ke dia itu dengan peristiwa tanpa berhubungan seksual? Pakai nih, akal dipakai. Dari mana otaknya bisa tembus ke sana? Pasti jawabannya tahu jawabannya. Dari nyolong dia pernah nguping yang ada dalam Lukas. Nalarmu nggak sampai ke situ. Makanya saya bilang, kalian kurang-kurangin membenturkan kepala kalian ke ubin. Silakan, kau tanggapi, fokus di situ. Fokus, ayo, fokus di situ. Oke, siap. Kita fokus di situ. Iya. Nah, itulah kenapa saya katakan kan, kitab kalian itu gabrul. Ya, jangan potong dulu. Habis itu baru kamu sanggah begitu enak. Di Lukas 1 nomor 31, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Ya, coba pakai katanya, kamu bilang, jangan pakai nalar logika atau logila atau gorila apa itu kan? Engkau akan mengandung seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Pakai ini, Lukas 2 ayat 11, keluar Tuhan. Kapan berubah anak itu? Hah? Ini yang dibahas apa? Yang kamu bahas apa? Iya, sabar dulu. Satu. Yang kamu bahas apa? Yang dibahas apa? Lah, kenapa potong dari tadi kamu? Saya diam loh. Fokus ke pertanyaan saya yang tadi, yuk. Iya, saya tahu. Kita di situ kok. Ya. Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Katakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Ya, itu pemberitaan. Ya, tetapi prosesnya tadi ayat yang saya kasih tunjuk. Ternyata dia hamil di luar nikah. Ya.
Yang anehnya ini, Edis, coba kamu pikir baik-baik. Yang diberitakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Anak lelaki bukan anak Tuhan loh. Tetapi kenapa Lukas 2 ayat 11 yang keluar Tuhan, Dis? Makanya di sini saya katakan Gabriel salah berita. Ya. Oke lah, kayak begini ini kita buntu karena kamu nggak nyambung. Yang saya tanyakan apa, kamu bahas apa, ya? Ini udah nggak nyambung. Saya harus tegur kamu karena apa? Karena kamu lari kemana-mana. Ya sudah, Dikik, silakan. Oke, kamu sudah menyerah? Oh tidak, lanjut. Kalau nggak menyerah, pertanyaan saya tadi apa? Iya, dari mana Maryam tahu bahwa dia akan mengandung tanpa disentuh laki-laki? Dari mana dia tahu itu? Aduh. Bagaimana? Kamu bicara saya diam, giliran saya bicara kamu potong. Loh, masalahnya kamu lari kemana-mana. Lari kemana-mana? Di mana di situ bahwa Maryam bisa tahu dia mengandung secara ajaib di mana? Maryam dalam Quran. Iya, karena Jibril yang datang kepada dia. Jibril katakan mana Jibril di situ? Mana Jibril? Mana Jibril? Mana Jibril di situ? Dis, kenapa kamu ini ya? Bagaimana kita mau PK kalau kamu kejar-kejar? Oke lah teman-teman ya. Inilah kualitasnya si Loading. Yang ditanya apa, dijawab apa. Lari kemana-mana. Yang dibahas itu kenapa Maryam di dalam Al-Quran itu dia bisa berpikir bahwasanya dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki. Yang ngomong sama dia bahwa dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki siapa? Ya Jibril. Mana ayatnya bahwa dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki? Sudah saya kasih tunjuk sama kamu tadi. Sudah saya tampilkan data. Bahkan kamu dari tadi berbicara tidak ada data sama sekali. Teman-teman, kamu ini. Saya mau naikkan dulu ya. Saya mau naikkan dulu satu orang sebagai penengah. Sebentar. Saya mau naikkan satu orang sebagai penengah dulu. Ya, sabar. Saya naikkan Iputu Rijal. Sabar ya, sabar. Karena kamu itu orang yang ngeles. Ini mungkin saya ngeles di mana? Sebentar. Ngeles. Sebentar. Iputu, silakan nyalakan kamera Iputu. Edis minta bantuan. Sabar. Saya cari orang yang bisa menengahi. Soalnya kamu lari. Silakan Putu, nyalakan kamera Putu. Siapa Edis? Ya. Wah. Dis. Sebentar. Baik. Sebentar, sabar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bang Putu, abang Edis, Hindu bang? Bang Loding. Iya. Ya, salam hormat dari Bali. Oke. Siap bang. Bang Putu, abang Hindu bang? Siap, saya Hindu. Oke. Bang Putu, saya mohon maaf nih Bang Putu, sebentar. Bang Putu sudah lihat belum tadi? Oh, saya sering nonton ini. Bukan, yang barusan tadi kami diskusikan Bang Putu lihat? Sudah. Bang Putu nangkap nggak apa yang saya maksudkan? Nangkap, tapi tidak pernah dijawab oleh Bang Loding. Coba Bang Putu, saya pengen gini, sebentar Loding. Bang Putu, coba apa maksud saya sebenarnya Bang Putu? Coba. Jadi Bang Edis menanyakan kalau memang ada dasar dari pernyataannya si Bang Loding, jawab aja pertanyaan Bang Edis, jangan kemana-mana. Jadi kami sebagai penonton juga biar tahu jawabannya seperti apa sih. Jangan lari. Kalau ditanya A, jawabannya bentar, izin ya Bang Edis ya. Jawab B gitu aja. Bentar ya, izin ya Bang Edis ya. Bang Putu ini Tuhannya siapa Bang Putu? Saya beragama Hindu Bang. Iya, Tuhannya siapa? Saya tahu agama Hindu, Tuhannya siapa? Ida Sang Hyang Widiwasa Bang, menurut saya Bang. Tuhan, kalau menurut kepercayaan Bapak, Tuhan Bapak itu maha kuasa atau tidak? Jangan lari ke situ. Sabar. Iya, dengar dulu. Kita bahas ini loh. Bahwa Quran menjiplak Bible. Iya, kamu dengar dulu. Jangan saya bicara. fokus saja. Sebentar, dia sudah bilang tadi Hindu nggak ada hubungannya. Dia tidak punya kepentingan terhadap Islam dan Kristen. Iya, saya tahu itu. Cuma saya ambil analogi dia. Kamu dengar saya dulu dong. Silakan fokus. Ketika Tuhan Sang Maha Kuasa orang Islam utuskan Jibril datang kepada Maryam mengatakan engkau di mana di situ Jibril di mana? Di mana di situ Jibril? Kan mulai kamu ini yang gimana kamu ini? Coba izin dulu Loding, kasih Bang Putu ngomong. Silakan Bi. Silakan. Jadi supaya diskusi ini menarik, kalau ada pertanyaan A dijawab aja, nggak usah dilarikan ke B, ke C, jadi enak. Jadi iya, mendingan kasih turun saja ini kita lanjut. Kamu jangan panik begitu.
Edis. Masa juga. kamu cari pembelaan kasih naik Hindu? Oh tidak, saya tidak kenal, saya tidak kenal. Ya salam. Begini, kalau Bang Aduh. Edis juga pahami juga si Bang Lodeng. Kalau Bang Lodengnya udah nggak bisa jawab, ngeles ya ngalah aja gitu. Nah kan, ini sudah masuk 2 lawan 1 ini. Katanya Tidak, tadi mau tidak. face to face. Saya berbicara apa adanya. Saya berbicara Katanya apa. tadi Saya face tidak to punya face, sekarang kepentingan. 2 lawan 1. Oh, tidak. Bagaimana? Tidak, Bang Lodeng. Lila itu Allah, saya nggak memihak siapa. Gimana ini, Edis? Masa 2 lawan 1? Oh tidak Bang. Bang Loding, saudara saya banyak Muslim juga loh, ponaan saya. Saya tidak tanya saudara Anda dan saya tidak kenal itu. Saya netral. Saya tidak tahu Anda, ya. Saya pikir Edis naikkan Anda ke sini sebagai penengah, ternyata Anda masuk di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah loh. Saya sama Bang Edis. Tolong Bang Edis dengarkan juga jawaban dari Bang Loding. Bang Loding jawab pertanyaannya Bang Edis gitu. Ini komal kamu begini, Dis. Sudah? Saya sudah datang loh. Sudah? Begini. Oke, pertanyaannya sederhana. Kamu? Kenapa Loding kamu ngeles dari apa yang dibahas? Apa yang ditanya? Kenapa? Siapa yang ngeles, Edi? Yang saya tanya sama kamu. Tadi saya pakai data. Yang saya tanya sama kamu, adakah perkataan kepada Maryam dia akan mengandung? Loh, itu tadi saya tunjukkan data. Mana? Itu Di mana? mengatakan Coba, ketika- di mana bahwa dia akan mengandung? Di mana? Dikatakan tadi akan diberikan seorang anak lelaki suci kan? Oke. Coba, Nah kan? apakah diberikan itu siapa? itu? Sebentar. Sabar. Siapa yang mengutus Jibril itu? Siapa yang mengutus? Apakah Maryam tahu? Ya. Kan itu Jibril kasih tahu sama Maryam itu Oke, dalam wujud yang muncul manusia. di hadapan dia itu Kenapa sosok takut? manusia atau bukan? Kan sudah jelas. Sudah jelas di situ kan? Tidak mungkin Maryam bertemu malaikat dengan wujud nyata kan? Oke lah, sebentar. Karena Bagaimana kamu ini, karena Dis? kamu sudah gelagapan, nggak karu-karuan. Pak, saya mau tanya dulu Lah. nih sama Bapak. Sebentar. Bagaimana ini? Sebentar, gini. Apakah bahasa bagaimana saya ini? sebentar loh, Ding, gantian ya. Apakah bahasa saya yang terlalu sulit atau dia yang pura-pura nggak tahu? Ini masih dalam Aduh, observasi saya. Tidak, otak kamu yang tidak Sebentar, sampai. loading. Kamu Sabar, itu saya cuma lagi ngomong nih, panik. Oh, iya. Kamu panik Oke, nih? Silakan. Oke. Silakan. Begini teman-teman sekalian ya. Pertama-tama, saya itu orangnya sangat terbuka. Gini, apakah saya itu menggunakan kosakata yang sulit atau si loading yang dia pura-pura nggak paham? Maka saya tanya dulu Beli Putu. Beli Putu, Siap. kira-kira poin yang saya sampaikan tuh garis besarnya gimana? Coba Bang Putu utarakan panjang lebar, silakan. Mudah ya, tinggal dijawab aja pertanyaannya Bang Edis. Umpama Bang Edis mau minta tolong terjemahan aslinya, ada kalimat atau kata Jibril, Bang Loadingnya nggak jawab. Jadi kan saya juga meragukan terjemahan itu karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Iya, kenapa? Sabar dulu, sabar dulu. Saya kesempatan dia Bukan. dulu. Silakan lagi, Bu. Silakan beli. Oh iya, silakan. Ya, jadi sebenarnya sederhana ya diskusi ini tanpa ada emosi, tinggal jawab pertanyaan yang Bang Edis, Bang Lodeng jawab juga gitu aja, nggak usah ngeles ke sana ke sini. Jadi artinya di sana kan kelihatan kualitas seseorang itu. Oke, hanya itu, Bang Putu. Ya, saya sederhana aja, saya tinggal nunggu jawabannya dari Bang Lodeng aja. Pertanyaannya Bang Edis selesai. Kan nggak usah harus bermusuhan. Kita kan diskusi nggak usah harus bermusuhan, nggak harus emosi. Kalau ya salah ya minta maaf, kalau kalah ya akui gitu aja. Oke, hanya itu hanya itu Beli Putu. Siap, saya itu Oke. aja, saya nggak terlalu Baik, mendalami. saya turunkan dulu ya, Beli ya. Dengar aja tenang. Oke, baik. Terima kasih Beli Putu. Saya turunkan dulu. Silakan menyimak kembali dari bawah. Terima kasih. Iya, Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Beli. Selamat malam, ya. Jadi begini loh, Di. Kenapa kamu kasih naik orang lagi? Nah, silakan. Loh, Gimana? gini, kamu itu masalahnya ngeles dari pokok pembahasan. Tema kita kan tentang bagaimana Al-Quran meniru-niru Bible. Oke, saya harus pelan-pelan ya ngomong sama kamu ya. Di dalam Bible ada peristiwa malaikat Gabriel datang kepada Maria. Kalau malaikat yang ngomong, dalam rupa malaikat dia ngomong, pasti omongan itu berwibawa.
Beda kalau orang biasa yang ngomong. Contoh nih, contoh. Ada perempuan di dalam kamar. Oke? Ada malaikat muncul di kamarnya. Pasti si perempuan itu akan mendengar apa yang dia omong. Pasti didengar. Karena yang ngomong ini malaikat. Malaikat itu ngomong panjang lebar, si perempuan ini pasti dengar. Nah, di dalam Al-Quran, nggak ada di situ yang ngomong tuh, nggak ada di situ yang ngomong tuh Jibril, nggak ada. Yang ada itu, dia menjelma di hadapan Maryam menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Nah, menjadi pertanyaan. Kalau, wahai kaum wanita yang nonton di bawah, kaum wanita yang ngomong di bawah, kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki di kamar kalian, wahai kaum wanita yang masih perawan, ngomong, saya rasa belum sempat ngomong, si perempuan ini udah lari, udah diteriakin maling. Makanya saya bilang di Quranmu itu aneh. Dia menjelma jadi laki-laki, masuk ke kamar perempuan. Nanti kau lari lagi, Tuhan punya silsilah lagi. Sudah. Kalau kamu memang mau ganti tema, biar kita ganti itu. Tuhan punya silsilah, gimana? Mau bahas itu aja? Karena kamu udah babak belur di sini, gimana? Bahas itu aja. Tuhan punya silsilah gimana? Sabar, babak belur bagaimana, Dis? Orang kamu larinya ke Tuhan punya silsilah, Tuhan dilahirkan. Sekarang begini, Dis. Yang dibahas Maryam, kamu lari kemana-mana. Ganti-ganti dulu lah kalau ngomong begitu. Sudah bisa saya ngomong belum? Silakan. Oke. Jadi begini, Dis. Kamu memaksakan bahwa Al-Quran menjiplak Bible. Ya, saya katakan bahwa tidak. Kenapa tidak? Berbeda loh. Di kamu dikatakan di situ, Maria itu dia hamil karena kenapa? Karena di luar nikah. Tapi kalau di sini Maryam diutus oleh Sang Maha Kuasa. Sekarang kamu punya analogi tadi begini. Ada seorang anak perawan datang ke situ. Kamu akan mengandung. Oh, saya belum kawin, saya masih perawan. Tapi yang mengutus saya ini Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Apa saja dia bisa lakukan? Apakah itu suatu hal yang mustahil? Ya, baik. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Maryam bisa tahu kalau itu tanpa disentuh laki-laki? Lah itu, Wong Jibril kasih tahu sama dia, aku utusan Tuhanmu. Iya, di mana kata-kata hamilnya tanpa disentuh laki-laki? Nah itu kata-kata aku akan. Iya, mana ayatnya? Ayatnya mana? Saya tampilkan tadi. Tadi sudah saya tampilkan. Kamu putar-putar lagi, Edis. Dis. Aduh. Tar. Di mana di situ akan punya anak tanpa disentuh laki-lakinya di mana? Tar. Dia mau saya kasih jawaban sesuai dia punya keinginan. Aneh saja ini kamu ini, Dis. Ya, mana? Dengar Dis ya. Dia Jibril berkata. Jadi Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Ya, utusan Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Oke, caranya memberikan gimana? Caranya memberikan itu gimana? Ya itu kan maha kuasanya Allah. Dia iya, enggak di kepalanya Maryam loh. Yang saya tanya itu di kepalanya Maryam itu apa? Terbesit di dalam pikiran dia. Dia kan mau dikasih anak laki-laki nih. Oke? Nah, terus di kepala dia itu apa? Yang terbesit di pikiran kepala dia apa? Maksudnya terbesit di kepala dia, kamu ini tanya makanya pelan-pelan. Nah ini makanya otak kalian ini makanya sering dibenturin. Gini, dengar. Misalnya ada seorang perempuan. Dengar, ada seorang perempuan. Udah lain mukanya dia kan, udah lain. Wih, kata ini sialan. Oke, dengar. Ada perempuan. Silakan. Ada perempuan, saudara-saudara. Bayangkan, ada perempuan, dia belum punya suami, masih perawan, terus dibilang sama dia, saya mau kasih kamu anak laki-laki nih, saya utusan dari Tuhan, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Kira-kira respon atau yang muncul di kepala perempuan itu apa? Ya
Ya pasti dia mau menerima karena yang diutus oleh Tuhannya kan. Bukan. Maksud dari kata diberi anak laki-laki itu gimana maksudnya? Itu kan dibilang, Jibril kan sudah berkata kepada Maryam, aku diutus oleh Tuhanmu. Dengar tuh. Sebentar, wanita, sebentar. Saya undang perempuan. Tolong perempuan, tolong teman-teman yang perempuan tolong naik ke atas. Satu perempuan saya undang. Satu perempuan, mohon maaf, satu perempuan saya undang naik ke atas. Sebentar, sabar ya, kita undang wanita. Kita undang wanita. Bantuan perempuan, betina. Oh iya, harus kita praktekkan dong, ada perempuan. Tolong wanita, satu wanita naik ke atas. Satu wanita ya, satu wanita. Edis minta ya teman-temannya, 2 orang bantuan. Satu wanita saya minta naik ke atas, satu orang wanita. Sebentar ya, sebentar, ini mungkin wanita. Sabar. Kita minta satu orang wanita. Lah, musuh saya juga dia kasih naik. Musuh. Saya juga nggak kenal. Sebentar. Sebentar. Alia, apakah wanita? Halo Alia. Iya. Oke, Alia bisa nyalakan kamera, Alia? Alia bisa nyalakan kamera? Ya, tanya agamanya apa sih? Sebentar. Alia, saya mohon maaf nih Alia. Alia umur berapa? Saya 30-an dah. Waduh, tapi masih baby face ya. Amsal. Sebentar. Please. Oh iya. Oke. Alia, sudah nyimak dari tadi belum? Nyimak. Nangkep nggak kira-kira apa yang saya maksudkan? Tolong jelaskan. Nangkap banget sih. Kalau saya ya jadi perempuan, ada laki-laki datang bilang mau kasih Alia anak. Islam atau Kristen? Pelan dulu. Loading, jangan Tanya panik. agamanya dulu dong. Sebentar. Saya mau tanya dulu. Alia iya. Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Sebentar loading. Nanti saya naikkan yang Muslim juga. Sebentar. Loading, kita diskusi dengan baik ya. Iya. Diskusi dengan baik. Oke, Siap. Alia. Siap. Sudah berapa menit nyimak diskusi barusan? Lumayan lama sih. Lumayan lama. Coba tolong apakah bahasa saya yang terlalu sulit ataukah Enggak. kamu juga paham atau kamu jangan-jangan nggak paham juga seperti loading? Silakan. Paham. Sebentar loading, diam, jangan berisik. Ayo, silakan. Saya mute. Silakan. Saya paham banget sih maksudnya Bang Edis. Cuman apa ya? Karena kan di Al-Quran itu kan dikatakan diberikan, bukan kamu akan mengandung kan itu 2 kata yang beda. Diberikan dengan mengandung itu beda. Itu sih. Kira-kira kalau perempuan dikatakan kepada perempuan itu, saya mau kasih kamu anak laki-laki, apa respon perempuan? Ya pasti nanya. Maksudnya anak bagaimana? Ini anak sendiri apa anak dari orang gitu? Mau dititipin gitu aja apa gimana? Itu poin saya. Mantep. Itu poin saya. Makanya maksud saya begini. Al-Quran itu salah memilih kosakata. Dia salah memilih kosakata. Karena kalau yang kata-katanya, kamu akan saya kasih anak. Itu perempuan tuh pasti mikir, maksudnya kayak gimana? Maksudnya mau dikasih anak tuh gimana? Kamu mau nikahin saya? Kamu mau berhubungan seksual dengan saya? Atau kamu nemu anak orang mau kamu kasih ke saya? Itu pasti di dalam kepala wanita kayak begitu. Betul? Betul. Nah, anehnya Maryam di dalam Al-Quran dia bisa tahu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin saya mengandung secara ajaib tanpa disentuh laki-laki? Kok bisa dia ngomong begitu? Dari mana? Dari mana dia bisa terbesit pikiran semacam itu? Mengherankan sih. Makanya saya bilang Qur'annya dia ini nyolong isi Bible. Silakan. Ya, boleh saya tanya sama dia ini? Silakan. Oke, ya. Alia, Dek Alia ya. Ketika Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu datang kepada kamu dan mengatakan kamu belum nikah nih. Lah, kenapa kabur dia? Coba loading. Kamu nangkep nggak dari percakapan tadi itu? Percakapan tadi nangkep? Tidak bisa, Edis. Dua orang bantuan kamu loh. Saya hanya meminta feedback dari kaum wanita. 2 orang. Sekarang saya sudah datang di komal kamu. Bagaimana kalau besok kamu main-main di komal saya? Berani enggak? Boleh.
Oke, jadi bagaimana? Mau lari? Ayo, Sekarang sudah mau lari? Kamu mau arahkan saya kemana? Saya tetap masih posisi seperti itu. Oke, Saya baik. tidak bisa ikut Baik. framing kau. Sekarang, Ya. sekarang saya tunjukkan kontradiksi atau revisi di dalam Al-Quran. Siap? Siap? Baik. Jadi, ayat yang ada di dalam Maryam 19 tadi direvisi di kitab Ali Imran. Silakan buka Ali Imran. Kamu yang bawa data, kamu suruh saya Oke, buka. baik, saya Bagaimana bukakan. diskusi apa? Saya bukakan. Ini Baik, saya bukakan. Kamu Bagaimana buktikan Al-Quran merevisi bahwa ini dengan- telah direvisi. Begitu loh. Bagaimana Al-Quran Sabar, merevisi yang tadi Al-Quran? bagaimana nih? Pelan-pelan, Yang jangan tadi bagaimana? panik. Bukan Jangan yang tadi sudah selesai tema tadi. Enggak, ini masih tema yang sama, sudah. Tema yang sama, ya. Baik. Oke, saudara-saudara yang Baik. terkasih, silakan. Baik. Oh, dia ini aslinya mantan preman jadi ustadz. Pantesan badannya penuh tato ini. Oh, pantesan nggak tahu apa-apa. Sudah lah. Ternyata masa lalunya penuh dengan leksotan, saudara. Oh, Lanjut dengar teman-teman, lagi. dengar teman-teman. Sebentar loading saya mau bicara. Ternyata Ya, silakan. loading ini dari masa lalunya dia ini adalah seorang fareman, ya kan? Penuh dengan leksotan, minum oplosan, ya kan? Campur yodan, baygon. Makanya setelah dia jadi ustadz, IQ-nya memang menurun. Karena memang masa lalunya penuh dengan seperti itu. Tapi siapa yang minta bantuan dua kali? Jujur. Saya lagi ngomong nih. Panik, 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 panik. Tidak. Loading kok panik. Masa loading Oke. panik? Teman-teman, dengar ya, dengar Ya. teman-teman. Bahkan Bakat. sampai hari ini, si loading ini dia IQ-nya nggak naik-naik. Kita tes lagi ya, kita tes lagi. Di dalam Al-Quran surat Maryam tadi, Maryam ayat yang ke 21, oh sebentar, ayat yang ke 19, ya. Di sini dengan kata-kata innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakia. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Oke? Ayat ini direvisi oleh surat Ali Imran ayat yang ke-45. Di sini di ayat 45 kata-katanya begini. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu Maryam menjawab, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Sama ya, jawab responnya sama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sama kamu, yang mana yang diucapkan kepada Maryam? Yang versi Ali Imran ayat 45, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih, atau surat Maryam ayat 19 yang bunyinya sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Jawab, silakan. Mana yang benar? Oke, Silakan. please. Oke, saya jawab, kamu diamlah, ya. Diamlah. Itu sama saya. Kamu ini, oke, waktu saya ya. Kamu ini mau kasih bertabrak antara Maryam dan Al-Imran. Kamu tidak tahu kah di Bibel kamu itu Lukas 1:31 beda. Jangan dengar dulu. Mau lari? Nah, itu kan saya bilang. Mau lari? Dengar dulu. Iya, dengar Silakan. Sebentar dulu. Waktu saya loh. Masa kamu potong begitu? Gimana kamu ini? Nah, seperti juga engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, engkau namakan dia Yesus. Ayat lain mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau menamakan dia Immanuel. Kan sama kan? Yang satu Isa Al-Masih, yang satu anak suci. Jadi pakai inilah, Dis. Janganlah mencari-cari kesalahan, ya. Nggak usah lah, Dis, ya. Bahas itulah. Pertanyaan Itu kan saya tadi apa? Dengar dulu, Maryam itu Jibril datang kepada Maryam. Aduh, ya. yang kayak begini ternyata. Lah. Yang saya tanya yang mana yang diucapkan kepada Maryam? Versi Ali Imran atau versi Maryam? Sama semua, di sebagaimana Oke, saya di mana ambil samanya? Di mana komparasikan. samanya? Dengar dulu lah. Satu-satu dulu lah kalau ngomong.
Saya mengambil komparasikan seperti di Lukas 1:31 dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Kok kamu lari kemana-mana yang ditanya Quran? Oke, kalau sudah tidak bisa menjawab, gimana kalau kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain? Bagaimana ini? Sebentar, kalau sudah nggak bisa jawab, gimana kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain? Saya mau jawab, kamu potong. Setelah itu kamu malah lari ke Bible, kamu nggak ke Quran. Bukan, kita kasih saya ambil komparasi, kamu dengar dulu. Ini kamu saya tanya baik-baik nih. Saya tanya baik-baik. Dari awal sampai sekarang kamu udah ngeles terus. Sekarang gini aja, ganti tema. Kamu bisa dengar saya atau tidak? Kalau memang jawaban saya tidak saya ngomong, kamu turunkan kan? Kok kamu panik saya ngomong? Dulu lah. Enggak, gini, saya nggak turunkan kamu. Gini, dengar. Apakah kamu sudah tidak bisa jawab dari Quran? Nggak bisa jawab? Bagaimana saya mau jawab? Kamu Oke, tidak bisa jawab. Oke, tidak bisa jawab. Udah nggak usah panjang lebar. Nggak bisa jawab. Siapa yang bilang tidak? Terus yang kedua begini. Apakah kamu mau lanjut dengan ganti tema? Apakah kamu mau lanjut dengan ganti tema? Kenapa sudah bentuk tema ini? Kamu sudah bentuk tema ini. Oke, tadi kamu saya tanya. Apakah kamu mau lanjut dengan menjawab dengan Al-Quran? Sudah mentok tema ini. Saya tanya kan dia nggak pernah menjawab. Oke, baik. Jadi saya mohon maaf, loading. Sehubungan dengan kamu ngeles dari awal sampai akhir, kamu tidak menjawab apa yang ditanyakan. Saya masih menawarkan kamu. Udah banyak orang ngomong turunkan, nggak ada isi. Ya, gini. Ada yang ngomong juga. Sebentar. Gini, Rasid. Kok Rasid? Si loading. Gini. Pertama-tama gini ya. Tidak satu kali pun saya bisukan kamu. Ingat. Pegang omongan saya. Tidak satu kali pun kamu saya bisukan. Di channel kamu, kalau saya ngomong baru halo. Wah, udah rontok iman kalian. Saya baru ngomong halo saja sudah kalian bisukan. Channel saya. Iya, di channelmu. Kemarin pun kau tendang. Udah dengar. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Saya selesaikan. Sekarang, walaupun banyak orang suruh kamu turun karena kamu nggak punya kualitas, gini, saya tawarin kamu masih di channel yang sama, hari ini juga gini. Kalian kan pengennya lari terus ke Tuhan, punya silsilah, Tuhan dilahirkan, Yesus Tuhan, dan lain sebagainya. Gini, kamu mau nggak saya tawarin tema baru, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhannya orang Islam, gimana? Aduh. Yang tadi gimana dulu? Kasih selesai yang tadi dulu. Yang tadi kamu sudah ngeles terus dari awal sampai akhir. Sekarang saya kasih tema baru. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mau? Saya catat dulu tema tadi bagaimana? Kamu sudah Oke, baiklah. Dia mengelak terus. Oke. Selamat malam, Rudi. Dengan segala hormat, terpaksa kamu saya turunkan karena kamu setiap ditanya selalu nggak pernah Sampai ketemu lagi, nanti saya akan datang ke channelmu. Saya yang akan datang ke channelmu. Oke, saya tunggu besok ya. Baik. Saya tunggu besok ya. Besok kamu datang. Ya, silakan turunkan saya. Saya turunkan ya, izin ya. Iya, silakan. Boleh. Sampai ketemu lagi. Ya, teman-teman ya. Dari awal sampai akhir ngeles saja terus, ngeles terus. Teman-teman, ini memang buku ini memang itu penuh dengan ketelitian. Jadi kalau orang baca sepintas-sepintas, orang nggak tahu. Gitu loh teman-teman. Karena kalau ada orang ngomong sama perempuan, kalau suaminya yang ngomong, saya mau kasih kamu anak. Itu istri itu paham. Oh, maksudnya dengan cara berhubungan seksual. Tapi kalau yang ngomong itu bukan suami, lagi pula dia belum bersuami. Dia ngomong gini, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Itu pasti si perempuan tuh ngomong begini, nemu anak dari mana bang? Anaknya siapa bang? Nemu di mana? Pasti harusnya begitu. Itulah pilihan bahasa di dalam Al-Quran. Nah dalam Bible bunyinya bukan begitu. Bukan saya mau kasih kamu anak laki-laki, bukan. Tapi engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya kalimatnya begitu jelas. Nah, orang awam, IQ jongkok, IQ gorila nggak mungkin bisa menangkap perbedaan itu. Nggak mungkin bisa. Begitu ya teman-teman ya. Ini tema terlalu tinggi, bahasannya terlalu dalam. Jadi memang saya hanya membahas ini dengan orang-orang yang mendalami kitab suci. Tapi buku ini besok itu akan saya jabarkan sehingga orang awam pun bisa paham.
Saya jabarkan panjang lebar begitu. Ya, nantikan saja buku ini terbit kalau pendirian rumah apologet ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi yang saya targetkan sekarang ini adalah pendirian rumah apologet dulu. Jadi kepada teman-teman, sekali lagi, yang sudah mensupport saya ucapkan terima kasih ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya karena nanti saya akan mengini privasi seseorang. Makanya saya nggak mau sebutkan. Tapi saya ucapkan kepada yang sudah transfer, yang sudah mensupport saya, memberikan kolekte untuk pendirian rumah apologet, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya ucapkan makasih, terima kasih, terima kasih. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.